Presiden Jokowi lagi-lagi tidak menghadiri sidang umum PBB 19-26 September. Ini bukan yang pertama, berkali-kali. Apakah ini pertanda Pak Jokowi tidak welcome terhadap PBB, atau ini karena masalah bahasa, atau ya memang ada yang bertugas sehingga tidak harus datang? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Lagi-lagi viral ketika Pak Jokowi tidak menghadiri sidang umum PBB. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas mengapa ini terjadi dan apa di balik itu semuanya. Pertama, kita lihat di CNN Indonesia, kenapa Jokowi tak pernah hadiri langsung sidang Majelis Umum PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa. Kemudian kalau di CNN yang lainnya, judulnya berbeda, Jokowi absen lagi di sidang Majelis Umum PBB di New York. Selanjutnya yang terakhir di Voice of America, lagi Presiden Jokowi tidak hadiri langsung sidang umum PBB. Kalian memilih mana? Pasti memilih Voice of America karena jarang-jarang kita membacanya. Lagi, Presiden Jokowi tidak hadiri langsung sidang umum PBB. Sidang umum PBB yang akan digelar secara tatap muka untuk kali pertama sejak 2 tahun lalu, Presiden Jokowi tidak akan hadir pada sidang ke-7. Ini beritanya sebenarnya. Voice of America Jakarta. Indonesia akan mengikuti sidang Majelis Umum PBB yang berlangsung mulai tanggal 13 September di New York, Amerika. Oh, yang betul 13 kalau di Voice of America. Kalau di CNN 19 sampai 26. Di Amerika Serikat, Menteri Retno Marsudi akan memimpin delegasi Indonesia menggantikan Presiden Joko Widodo. Wah, apa karena ini? Karena ada Bu Retno, Menteri Luar Negeri. Ini bukan kali yang pertama Jokowi tidak menghadiri sidang umum yang berlangsung secara tatap muka. Menurut catatan Voice of America, sejak awal pemerintahan Jokowi Yusuf Kala pada tahun 2014, Jokowi tidak pernah menghadiri langsung sidang umum PBB. Jokowi selalu diwakili oleh Yusuf Kala selaku wakil presiden ketika itu, mulai dari 2015, 16, 17, 18, dan yang terakhir 2019 selalu Pak Yusuf Kala. Jokowi hanya hadir ketika sidang itu dilangsungkan secara virtual dalam 2 tahun terakhir. Ketika masa pandemi saja. Direktur Jenderal Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri di Hayat dalam Jumpa Pers mengatakan rencananya Menlu Retno akan menyampaikan pidato secara langsung di sidang umum PBB mewakili Indonesia. Presiden Jokowi tidak dapat menyampaikan pidato itu secara virtual karena ketentuan PBB yang mengharuskan memberi pidato hadir secara langsung. Tri Taryat tidak menjelaskan alasan ketidakhadiran Presiden Jokowi dalam sidang umum PBB kali ini. Menurut Tri, Indonesia ingin mendorong kembali peran penting PBB dalam penanganan tantangan-tantangan global seperti pandemi, pemulihan ekonomi, dan perubahan iklim. 3 hal itu yang paling utama. Indonesia tampaknya juga ingin mendorong penguatan arsitektur kesehatan global dan multilateralisme. Kita selalu tegaskan multilateralisme. Ketika ditanya kemungkinan persoalan Papua akan diangkat pada sidang umum PBB, Tri menyatakan sudah banyak sekali kemajuan yang terjadi di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Pemerintah juga mengupayakan agar isu-isu terkait dengan pelanggaran HAM di Papua tidak diangkat oleh negara-negara yang mengatasnamakan kepentingan masyarakat Papua. Pengamat HI dari Badan Riset BRIN
Nanto Srianto menyayangkan ketidakhadiran Presiden Jokowi dalam sidang umum PBB. Dia menilai agenda yang akan dibawa Indonesia ke sidang umum PBB sangat strategis. Sidang umum PBB, kata Nanto, sebenarnya semacam pemanasan menjelang forum G20 di Bali November mendatang, meskipun kecenderungannya lebih kepada sisi normatif dan suara mayoritas. Namun tambahnya, sidang umum PBB ini sangat penting. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Agak sulit untuk mengupas kalau memang pada faktanya secara langsung tidak hadir, tetapi memang pada waktu secara luring, secara daring Pak Jokowi bisa hadir 2 kali, tapi pada waktu bersama Pak JK selalu Pak JK yang hadir. Mengapa ini terjadi dan apa di belakang itu? Menurut analisis saya, pertama, bahwa sidang umum PBB yang diagendakan taruhlah setiap tahun sekali atau setiap agenda bersama, itu menurut saya sangat penting, dan seharusnya memang Presiden langsung datang untuk menyampaikan apa yang ada di dalam negeri atau apa yang ada dalam masukan untuk negara-negara di dunia ini. Jadi kalau menurut saya, ya sebaiknya pemimpin, meskipun tidak harus setiap tahun ya selama 10 tahun, tapi taruhlah misalkan dalam 10 tahun atau dalam 5 tahun, kalau dalam 5 tahun paling nggak 3 kali, separuhnya lah. Kalau diagendakan disarankan setiap setahun. Tetapi kalau dalam 10 tahun seharusnya ya 5 kali. Jadi separuh dari proses itu Pak Jokowi hadir. Tetapi faktanya memang tidak, kecuali pada masa pandemi Pak Jokowi hadir 2 kali. Jadi kalau menurut saya sih, eman-eman ya, negara Indonesia, kita masih ingat Bung Karno bagaimana tampil tegar, menceritakan, mempidatokan tentang Indonesia. Pak Harto pun juga hadir, Pak SBY pun juga hadir. Jadi sebaiknya kalau menurut saya, seandainya masih ada kesempatan, mumpung ini masih ada waktu, akan lebih baik untuk hadir, karena ini momentum internasional. Tidak setiap saat bisa tampil, atau tidak setiap saat bisa didengarkan suaranya oleh seluruh negara-negara. Kemudian yang kedua, tetapi faktanya kan tidak hadir. Ini mungkin yang terjadi karena Pak Jokowi mempunyai agenda yang lain. Tetapi mungkin kalian juga akan mengatakan, sesibuk-sibuk Pak Jokowi seharusnya tetap hadir. Ya sekali lagi, ini adalah skala prioritas. Bisa saja Pak Jokowi mengatakan prioritas kepada rakyat itu lebih penting, atau program kerja terhadap rakyat itu lebih penting. Di sini adalah mungkin Bappenas ya, Bappenas, atau siapa ya yang di sekitar kanan kiri Pak Jokowi itu seharusnya bisa balancing antara memikirkan yang ada di dalam negeri dan di luar negeri, bahwa keberadaan Presiden itu adalah tidak cukup simpel sebagai pemimpin, tapi juga sudah harus hadir nyata. Jadi mementingkan kepentingan lain meskipun sama-sama kepentingan negara, kalau menurut saya sebaiknya tidak seperti itu, harus balancing supaya tidak menjadi viral. Kemudian yang ketiga, apakah ada hubungannya dengan Pak Jokowi karena dalam bahasa Inggrisnya tidak fluent? Menurut saya kok tidak ya kalau dalam hal ini ya, karena tidak harus memakai bahasa Inggris. Jadi menggunakan bahasa taruhlah bahasa Indonesia, kemudian ada penerjemahnya. Atau mungkin kalau ini salah diklarifikasi ya, karena yang saya tahu adalah pakai bahasa Indonesia pun oke, tetapi harus ada translatornya. Tetapi seandainya Pak Jokowi menggunakan bahasa Inggris, itu lebih luar biasa. Kemudian di sisi yang lain, apakah Pak Jokowi takut? Nah ini yang perlu dicari, antara takut dengan mengatur strategi. Kalau mengatur strategi itu bukan berarti kemudian takut,
tapi adalah strategi supaya misalkan kalau ada negara-negara yang menohok, negara-negara yang misalkan menjadikan sasaran Indonesia, maka bisa menggunakan strategi tameng, jadi tidak harus langsung kepada Pak Jokowi sebagai presiden, tapi ada orang lain, dan selanjutnya bisa berdiplomasi secara baik. Semoga saja ke depan tidak seperti ini. Kalau menurut saya sih lebih baik apapun yang terjadi, skala prioritas itu penting. Semoga saja Pak Jokowi sebagai presiden pada saat tertentu hadir secara langsung. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.